Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Mubarak dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak dengan judul analisis dan perancangan sistem manajemen laundry berbasis UML. Proyek ini berfokus pada proses analisis, kebutuhan, dan perancangan sistem, sehingga output yang dihasilkan bukan berupa aplikasi, melainkan dokumentasi rancangan sistem menggunakan UML yang nantinya dapat dijadikan pedoman pada tahap implementasi perangkat lunak. Lanjut saja ke slide yang kedua. Sebelum masuk ke pembahasan sistem, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan UML. UML atau Unified Modeling Language merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk melakukan analisis dan perancangan perangkat lunak. Perlu dipahami bahwa UML bukan bahasa pemrograman. UML tidak digunakan untuk membuat aplikasi secara langsung, melainkan digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem akan bekerja sebelum proses pengembangan dilakukan. Dengan UML, kita dapat mengetahui siapa saja pengguna sistem, fungsi apa yang tersedia, bagaimana alur proses berlangsung, bagaimana interaksi antar objek terjadi, serta bagaimana struktur data dalam sistem dirancang. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang proyek ini berasal dari kondisi nyata pada usaha laundry Simple Fresh atau Simply Fresh. Berdasarkan hasil analisis, proses administrasi masih dilakukan secara manual menggunakan buku atau pencatatan pelanggan dan nota untuk transaksi. Cara tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya sering terjadi kesalahan pencatatan transaksi, pencarian data pelanggan membutuhkan waktu yang lama, serta perhitungan biaya masih menggunakan kalkulator sehingga berpotensi terjadi human error. Lalu selanjutnya, analisis sistem berjalan. Pada tahap analisis sistem berjalan, saya mengidentifikasi seluruh aktivitas operasional laundry yang masih dilakukan secara manual. Proses pertama adalah pendataan pelanggan yang masih menggunakan buku sehingga data mudah hilang dan sulit dicari kembali. Lalu selanjutnya ada transaksi, dilakukan menggunakan nota sehingga sering terjadi kesalahan penulisan. Perhitungan biaya juga masih menggunakan kalkulator sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan perhitungan. Kemudian proses monitoring, status laundry belum terintegrasi sehingga pelanggan harus bertanya langsung kepada admin apakah baju saya sudah jadi atau belum. Terakhir ada proses pembuatan laporan, masih dilakukan dengan menghitung transaksi satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu selanjutnya, setelah melakukan di bagian use case diagram selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia di dalam sistem. Pada diagram ini terdapat 4 aktor, yaitu admin, karyawan, pemilik, dan pelanggan. Admin mempunyai hak akses paling banyak karena bertanggung jawab
mengelola data pelanggan, transaksi, pembayaran, serta laporan. Karyawan hanya berinteraksi dengan proses pembaruan status laundry. Pemilik hanya mengakses laporan, sedangkan pelanggan hanya dapat melihat status laundry yang dimiliki. Setelah use case diagram selesai, langkah berikutnya adalah menyusun use case skenario. Use case skenario ini menjelaskan alur setiap proses secara lebih rinci. Sebagai contoh, pada proses login, admin membuka halaman login, memasukkan username dan password, kemudian sistem melakukan validasi. Jika data benar, maka dashboard ditampilkan, sedangkan apabila ada data salah, sistem akan memberikan pesan kesalahan. Begitu pula pada proses transaksi, admin memilih pelanggan, memasukkan berat pakaian, memilih jenis layanan, kemudian sistem secara otomatis menghitung biaya dan menyimpan transaksi sebelum akhirnya mencatat nota. Use case skenario menjadi acuan dalam pembuatan activity diagram. Nah, activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas secara berurutan. Diagram pertama menunjukkan proses login, diagram kedua menunjukkan proses transaksi, lalu diagram ketiga kelola status laundry. Berbeda dengan use case yang hanya memperlihatkan fungsi sistem, activity diagram memperlihatkan urutan aktivitas dari awal hingga proses selesai sehingga lebih mudah dipahami. Di sini ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem yang akan dibangun. Dalam proyek ini terdapat 7 kelas utama, yaitu admin, pelanggan, transaksi, laundry, pembayaran, laporan, dan karyawan. Setiap kelas memiliki atribut yang digunakan untuk menyimpan data serta metode yang menggambarkan fungsi atau operasi yang dapat dilakukan. Sebagai contoh, kelas admin memiliki metode login, logout, input transaksi, kelola pelanggan, dan buat laporan. Sedangkan kelas laundry memiliki metode untuk memperbarui serta mengecek status laundry. Kelas diagram ini menjadi dasar dalam perancangan database dan implementasi aplikasi. Konsistensi perancangan. Tahap terakhir pada proses perancangan adalah memastikan seluruh kebutuhan sistem memiliki keterkaitan yang jelas. Pada matriks ini dapat dilihat bahwa setiap kebutuhan fungsional dihubungkan dengan use case, activity diagram, sequence diagram, serta kelas yang mendukung proses tersebut. Sebagai contoh, kebutuhan mencatat transaksi laundry dihubungkan dengan use case mencatat transaksi, kemudian dimodelkan menggunakan activity diagram, sequence diagram, dan didukung oleh kelas admin, pelanggan, dan transaksi. Dengan demikian, seluruh rancangan memiliki hubungan yang konsisten dan tidak terdapat kebutuhan sistem yang terlewat. Dari kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem manual pada Laundry Simple Fresh masih memiliki berbagai kesalahan atau kelemahan seperti pencatatan yang kurang efisien, kesalahan transaksi, kesulitan memantau status laundry, serta lambatnya proses pembuatan laporan.
Melalui pendekatan UML, seluruh kebutuhan sistem berhasil dianalisis dan dimodelkan menggunakan use case diagram, use case skenario, activity diagram, sequence diagram, serta kelas diagram yang saling konsisten. Hasil perancangan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi proses pengembangan aplikasi Laundry Simple Fresh sehingga mampu meningkatkan efektivitas operasional dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.